Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan yang saya hormati beserta anggota, Pak Menteri yang saya hormati beserta jajaran Eselon 1 beserta Direktur BUMN. Pertama, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas opini yang diberikan oleh BPK, WTP ya buat KKP. Semoga ini bisa dipertahankan. Kinerja KKP juga semakin ditingkatkan, tentu juga harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan para nelayan kita dan nilai tukar nelayan juga semoga semakin ditingkatkan. Serta KKP juga memiliki peran dalam menurunkan angka kemiskinan, angka stunting yang sedang digembar-gemborkan oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi jangan sampai sebatas kertas saja, tapi gerakan-gerakan yang lain juga ini harus ditunjukkan melalui kinerja yang terbaik dari KKP. Berikutnya, menanggapi dengan tema dan arah kebijakan RKP tahun 2024, yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di mana diharapkan dengan tema ini, transformasi ekonomi Indonesia pada tahun 2024 cepat pulih. Dan prospek ke depan sesuai arah kebijakan terdapat 8 item termasuk pembangunan IKN dan pemilu tahun 2024. Terhadap item ke-7 dan 8, menurut hemat kami, signifikansi hubungannya dengan percepatan transformasi ekonomi pada kenyataannya kurang dan tidak berdampak langsung pada transformasi ekonomi, namun lebih kepada politik, demokrasi, dan ketatanegaraan. Dampaknya banyak atau sedikit, anggaran kementerian akan dikonsentrasikan pada kedua item, yaitu IKN dan pemilu yang dipastikan ini sangat mengganggu terhadap pagu anggaran KKP. Oleh karenanya, tidak pas bila kebijakan tersebut dimasukkan ke dalam arah kebijakan KKP pada tahun 2024. Walaupun memang tahunnya merupakan tahun politik, selain karena indikator kinerja utamanya tidak sinkron, juga tidak berhubungan dengan tema dan arah kebijakan KKP. Ini mohon penjelasan dari Pak Menteri terhadap adanya kebijakan pemilu dan adanya kebijakan untuk pembangunan IKN, ini seperti apa? Dan bagaimana pula dalam meminimalisir ataupun memetakan kaitan dengan kinerja utama yang dari KKP itu sendiri. Untuk pagu anggaran KKP tahun 2024, apresiasi ya mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu banyak, tapi di sini kami melihat bahwa kenaikan itu disumbang dari hasil hutang luar negeri, bukan dari kinerja BUMN yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan kita ya. Sementara itu, usaha-usaha yang lain yang bisa diolah oleh Kementerian KKP melalui BUMN itu cukup banyak sekali, strategis seperti pugar, ya, potensi kelautan, perikanan tangkapnya, budidayanya. Ini yang belum dilakukan mungkin terobosan-terobosan dari BUMN yang bermitra dengan KKP. Kami mendorong agar nanti penambahan pagu-pagu anggaran itu dihasilkan dari usaha-usaha yang dilakukan oleh BUMN mitra dari KKP. Untuk yang lain, kita juga ingin menanyakan ya, selama ini mungkin KKP ini memberikan kontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan itu seperti apa dan bagaimana skema yang dibangun secara bersama-sama yang terintegrasi dengan seluruh kementerian. Dan konkret dalam rangka mengurangi presentasi kemiskinan juga untuk kondisi sosial ekonomi nelayan kita itu seperti apa. Ada beberapa permasalahan untuk nelayan kecil kita. Yang pertama ini kaitan mungkin aksesibilitas dalam program kredit usaha rakyat, di mana memang program kredit usaha rakyat ini masih didominasi oleh non perikanan tangkap.
sementara nelayan tangkap ini masih minim untuk mendapatkan akses tersebut. Di samping itu juga BBM yang cukup mahal sekali, serta persoalan lain kaitan biaya hidup sehari-hari yang disebabkan mahalnya harga sembako. Nah, ini perlu juga mungkin dibuatlah kebijakan dari KKP sendiri untuk mengatasi persoalan tersebut. Berdasarkan data dari Kemendagri, bahwa jumlah nelayan di Indonesia, baik itu jumlah nelayan tangkap maupun pembudidaya ikan, ini semakin mengalami penurunan. Nah, tentu ini upaya apa yang bisa dilakukan oleh KKP agar usia muda tertarik pada sektor kelautan dan perikanan. Di samping itu juga selama ini kan KKP itu membawahi atau membina ya dengan adanya Akademi AUP. Nah, ini mungkin kelanjutan daripada pembinaan KKP terhadap alumni-alumni AUP itu seperti apa. Sehingga usia muda yang senang di sektor kelautan dan perikanan juga tidak semakin punah setiap tahunnya. Untuk Dirjen Tangkap, ini terdapat rencana pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional di 2 lokasi. Mohon penjelasan lokasinya di mana saja, konsep dan tahapan pengembangan pelabuhannya seperti apa, dan skema pembiayaan pengembangan pelabuhan perikanannya seperti apa, apakah dibiayai APBN atau hibah luar negeri kah, atau pinjaman luar negeri. Dirjen Perikanan Budidaya, persoalannya ini masih berkutat kaitan dengan pakan oleh pembudidaya ikan. 50-70% biaya produksi didominasi oleh pakan. Karena semakin tinggi biaya pakan, sehingga mungkin kesulitan ya para pembudidaya ikan untuk bisa mengembangkan. Fraksi Partai Demokrat mendorong dan meminta program pelatihan pembuatan pakan mandiri di berbagai daerah untuk terus dikembangkan. Bisa juga melalui mungkin program bimbingan teknis dan yang lain sebagainya. Untuk Dirjen Penguatan Daya Saing, bahwa kita tahu limbah yang dihasilkan dari pengolahan ikan ini cukup besar, sekitar 30-40% dari berat total ikan. Sehingganya kita melihat bahwa limbah-limbah tersebut belum dikelola dengan baik dan terbuang sia-sia. Jadi kita mendorong bagaimana limbah-limbah tersebut juga bisa dimanfaatkan agar memiliki nilai yang ekonomis untuk masyarakat kita. Untuk Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Agustus 2017, Menko Bidang Kemaritiman menyatakan Indonesia akan waspada garam pada tahun 2019. Namun realisasinya sampai dengan saat ini, swasembada garam ini tidak pernah tercapai. Bahkan juga sebagian besar pemenuhan kebutuhan garam nasional diperoleh melalui impor. Nah, sejauh mana peran Dirjen PRL dalam upaya meningkatkan produksi garam nasional? Tadi yang saya sampaikan harus diperkuat melalui BUMN yang bermitra dengan KKP. Terkait gerakan bersih sampah plastik, ini sangat mendukung sekali ya, kami mendorong bahwa gerakan ini harus masif dilakukan untuk bisa mengurangi limbah sampah plastik yang ada di laut seluruh Nusantara, termasuk di Provinsi Banten. Dirjen Pengawasan SDKP. Kami meminta penjelasan bahwa pada program tahun 2024 ada beberapa operasi pengawasan dengan kapal pengawasan yang dilakukan selama 75 hari, operasi pengawasan dengan pesawat patroli selama 70 hari, operasi pengawasan dengan speedboat selama 50 hari. Secara hitungan sederhana, total pengawasan ini dilakukan hanya 295 hari. Sementara itu dalam 1 tahun kita punya 36,5 hari. Artinya 70 hari wilayah laut kita ini tidak diawasi. Ini mohon seperti apa 70 hari itu yang akan dilakukan oleh KKP dalam pengawasan laut kita. Terakhir Pak Menteri, ini ada mengingatkan dari Dapil. Pak Menteri kan pernah melakukan kunjungan dan menjanjikan akan bisa melakukan pengerukan aliran sungai di pelabuhan Karangantu, Serang, Provinsi Banten, dan ini sudah ditanyakan oleh nelayan dan para pelaku usaha di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.